santai. Agak serius ini. Selamat sore teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Selamat jumpa kembali di ruang podcastnya di Monoblog Channel. Saya sekarang ini berada satu forum namanya apa ya? Buah Pikir Bintoro. Kita sekarang ada satu forum di podcastnya di Monoblog Channel namanya Buah Pikir Bintoro. Bintoro. Kebetulan di samping saya ini adalah seorang yang akan memberikan buah pikirnya. Tapi kita nggak tahu nih buah pikirannya gimana nih. Apakah bagaimana nanti biar publik yang menilai tentang buah pikir Mas Bintoro ini. Ya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Baik Mas Bintoro, saya ingin bertanya begini. Sekarang itu kan masuk dalam satu dinamika politik yang luar biasa. Jadi artinya kemarin baru saja kita nonton debat capres dan cawapres yang luar biasa dinamikanya. Bajunya mirip-mirip ini ya capresnya. Yang mana? Salah satu. Oh gitu ya. Mirip apa dimirip-miripkan ini? Wah bahaya. Sekarang itu kalau di jalan pakai baju, wah ini juga mirip-mirip lagi nanti. Nanti saya pakai baju merah, baju kuning, baju di. Nah. Mas Andri, jadi gini, pertanyaan saya adalah bahwa sekarang tarik-menarik pusarannya politik ini semakin kencang. Saya ingin bertanya pendapatnya Mas Andri Bintoro ini, bagaimana sih pandangan masyarakat Jogja terhadap peristiwa-peristiwa politik, baik itu mungkin kampanye, mungkin koalisi misalnya sosialisasi, ada panggung, ada macam-macam. Nah, pertanyaan udah berapa lama Mas tinggal di Jogja? Saya di Jogja itu semenjak SMA itu berarti tahun 94 SMA 1. Berarti udah cukup lama banget ya. Ya. Kalau kelompok bukan generasi baby boomers ya. Saya 79 itu masuk apa ya? Adiknya, kakaknya milenial. Jauh, kelompok manula. Di atasnya baby boomer, di bawahnya. Di bawahnya baby boomer, artinya lebih muda dari baby boomer. Ya. Nah, kalau kita perhatikan sekian lama tinggal di Yogyakarta, melewati beberapa masa perkembangan teknologi gitu. Kalau menurut pandangan panjenengan, bagaimanakah masyarakat Yogyakarta sekarang ini dengan teknologi dan segala macam terhadap politik atau peristiwa politik? Ya sekarang masyarakat Jogja itu yang mana dulu? Karena masyarakat Jogja itu kan tidak mungkin. Ada pendatang. Pendatang ini mungkin kita bisa sebut dia sebagai asalnya. Dan juga ada masyarakat tradisional yang bisa kita kategorikan mungkin itu kan yang masih menganggap keraton sebagai pattern utamanya untuk diikuti. Juga ada golongan agama, ya kan. Nah ini kira-kira yang kelompok yang mana yang ditanyakan. Kalau mungkin bertanya kepada saya secara general, mungkin saya lebih bisa menjawab yang abangan. Boleh. Karena apa? Karena kan saya ada di kelompok yang itu. Kalau saya menjawab kelompok yang priayi tadi, saya nggak punya gelar Raden Mas, susah. Jadi kalau kita bicara kelompok-kelompok abangan di sini kan ada para pendatang yang dimana mereka punya profesi macam-macam, ada yang dagang, ada yang mungkin dosen yang seperti itu. Mereka tuh memandang politik itu kan sebatas bahwa seberapa jauh politik ini bisa mempengaruhi nasib mereka. Selama politik itu tidak membawa manfaat buat mereka secara langsung, ngapain ikut-ikutan politik? Ya kan? Nah, tetapi pemikiran seperti harus kita uji lagi. Harus kita harus kita benarkan gitu. Kenapa? Karena kelompok abangan ini besar loh sekarang ini jumlahnya. Oh gitu? Iya, karena kalau mereka ini kemudian skeptis, mereka tidak mau ikut politik, apolitik. Yang terjadi dengan negara ini bagaimana khususnya Jogja, ya kan? Contoh aja, pada saat misalkan ada pilihan capres itu, ada capres 1, 2, 3. Pada saat kelompok abangan ini masih bingung dan mereka tidak mau mencari data,
tentang background mana capres yang harus menjadi pilihan mereka. Ini golput bisa naik lagi. Di Jogja tuh golput lumayan banyak juga. Ya kan? Ini kan harus kita perkecil juga. Caranya apa? Mungkin melalui channelnya jenengan kita bisa memberikan pencerahan, pendidikan politik lah. Pendidikan politik. Nah, terus kemudian kalau kita bicara lagi masalah apa nasib tadi itu. Jogja negara istimewa, bukan negara. Sorry. Jogja daerah istimewa. Apa tadi kata-katanya? Jogja daerah istimewa. Bukan negara istimewa. Ini saya bisa kepleset ngomong, jadi diperkarakan loh ini. Daerah istimewa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dan tujuan daripada Undang-Undang Istimewa ini adalah bagaimana untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kalau tadi saya sudah mulai dari premis yang abang tadi itu adalah bagaimana nasib abangan ini terpengaruh atau tidak. Ini kan kaitannya dengan kesejahteraan mereka ini. Apakah Jogja yang istimewa ini sudah memberikan keistimewaan atau belum? Itu yang harus dijawab dulu. Ya kan? Nah, panjenengan nanya aja. Sudah memberikan kesejahteraan belum? Apa? Sudah memberikan kesejahteraan belum? Bukan begitu kata-katanya. Karena dia apakah Anda sudah sejahtera, gitu kan? Maksudnya ke saya? Iya dong. Belum. Sebabnya sekarang pertanyaan saya adalah kalau jadi mempertanyakan apakah sudah memberikan kesejahteraan. Nah sekarang saya tanya, Anda sudah sejahtera belum? Saya merasa saya sudah sejahtera. Nah, jadi warga Jogja dan sudah sejahtera. Sudah sejahtera. So clear. Saya. Yang lainnya? Oh gitu. Karena Jogja kan ada masalah sekarang. Oh iya. Oke. Ya kan? Masalahnya apa kan begitu? Kita tahu lah bahwa kita hidup di Jogja ini, walaupun saya tidak termasuk di dalam kelompok pria gitu kan, tetap kita memandang Sultan itu sebagai sosok yang perlu kita junjung. Karena beliau adalah raja. Dan saya mengakui keabsolutan beliau. Oleh karena itu saya menghormati Sabdorojo. Dan setiap perkataan mereka, setiap perkataan Sultan ini harus kita junjung. Kita tidak boleh menghina dan sebagainya. Tetapi permasalahannya saat ini, saya mau kembali ke konteks. Jadi itu statement sudah cukup sampai di situ saja. Oke. Jadi saya akan kembali ke konteks masalah politik ini. Jadi bukan masalah. Jadi tidak sampai ke masalah yang lain. Mohon maaf, saya harus mengkat beliau dengan. Jadi cukup statement sampai di situ. Kemudian kita ngomong soal politik. Soal ini. Nah, kita kembali ke ini bahwa dalam pandangannya Mas Andri itu, masyarakat Jogja itu memerlukan apa untuk mengantisipasi dinamika politik yang terjadi saat ini? Apakah perlu pendidikan politik atau masyarakat Jogja ini masih kurang mengerti tentang partai politik atau memang harus dipolitikkan atau apa gitu? Menurut saya rakyat Jogja ini perlu pendidikan politik yang lebih dalam lagi. Khususnya tentang keistimewaan Jogja itu apa? Jangan cuma nanti karena isu-isu yang agak menyentil keistimewaan Jogja, ada kemudian pihak-pihak yang bergerak seakan-akan membela keistimewaan, sehingga rakyat Jogja ini harus tahu persis apa sih keistimewaan Jogja. Karena saya pernah bertanya kepada khalayak ramai begitu, salah satu ketika saya ada pertemuan, saya tanya, kamu tahu nggak keistimewaan Jogja itu apa? Mereka nggak tahu. Saya kasih clue, ada 5. Tidak bisa menyebutkan satu-satu ternyata. Loh ini kan artinya kan orang Jogja ini merasa dirinya istimewa, tetapi tidak tahu istimewanya di mana. Jadi ketika nanti kalau ada isu atau ada kelompok yang mau menggerakkan, misal tujuannya kurang bagus gitu ya, mereka coba menyentil masalah keistimewaan. Kalau kita paham semua, kan tidak mungkin kita akan terbakar. Tapi kalau kita itu tidak paham apa itu keistimewaan Jogja, sedikit aja orang bikin provokasi, nah kita sudah terbakar kan begitu. Warga Jogja perlu pemahaman tentang keistimewaan. Keistimewaan itu apa? Jadi contoh nih Mas, salah satu keistimewaan itu dalam pengisian jabatan.
kalau pengisian jabatan maka rakyat Jogja itu harus sadar dan sepakat bahwa kita harus menerima gubernur secara turun-temurun. Iya. Ya kan? Jadi untuk para mahasiswa yang ada di Jogja, hargailah keistimewaan Jogja. Dengan cara apa? Terimalah bahwa gubernur di Jogja itu adalah turun-temurun. Karena itu salah satu bentuk keistimewaan Jogja. Jangan ada protes lagi. Kak, saya tuh deg-degan ini lagi wawancara. Aku deg-degan ini. Soalnya ini kayak jalan-jalan di pinggir jurang gitu. Ada selip sedikit tuh lah. Kita kembali ke soal pemilihan umum saja. Nah, Mas Andri, saya ingin menanyakan juga begini loh, soal begini. Ini dalam catatan saya wes ya. Dalam catatan saya itu pemilu 2024 itu DPT-nya itu di DIY itu 2,8 juta orang. Nah, ada Sleman berapa, Bantul berapa, Gunung Kidul berapa, dan sebagainya. Kemudian kalau pemilih ya, laki-lakinya itu ada 1.397 dan perempuan 1.483.875. Nah, jangan lupa bahwa di DIY ada 438 desa. Nah, artinya begini, Mas Andi, ada dua hal ini. Bahwa pemilih kita juga ada di desa. Nah, di 438 desa itu. Juga komposisi perempuan dan laki-lakinya juga hampir seimbang, ya. Walaupun dalam komposisi laki itu ada gensetnya berapa nih? Lansianya aja ada 121.000. Baby boomersnya 704.000. Generasi X-nya 858.182. Jadi 858.000. Ya, kemudian milenialnya 754.000. Z-nya 432.000. Ya, bukan gitu. Nah, komposisi ini kita bisa lihat ya, komposisi generasi X, milenial dan Z ini sudah hampir mendominasi. Nah, maksud pertanyaan saya adalah ketika para calon legislatif itu ingin berkampanye di DIY dengan satu struktur masyarakat, warna masyarakatnya yang berbeda, gitu ya, ada di desa, generasi X, generasi Z, kemudian tradisinya yang masih cukup kuat, gitu. Sebetulnya ada nggak? Ya apa yang harus dipikirkan oleh para calon? Kalau ada yang ngacarkan strategi apa gitu? Aku harus masuk di Jogja, kan begitu? Kira-kira apa? Saya caleg mana Mas? Tahu? Mas tadi kan caleg PSI, caleg PSI untuk DPR RI. Nah sekarang saya mau nanya, kira-kira strateginya Mas Andri gimana? Oke, jadi ketika saya itu sebelum menentukan strategi, maka saya itu melakukan yang namanya itu STP dulu. Segmentasi, targeting, dan positioning. Ya. Jadi ketika kita bicara sebuah populasi, itu saya berusaha melakukan segmentasi yang berdasarkan geografi dan demografi. Demografi itu bisa berupa agama, umur, jadi kemudian ras, etnis. Nah, dari segmentasi ini kemudian saya akan ambil segmen-segmen yang menjadi target market saya. Karena tidak mungkin dari 2,8 jutanya kan saya ambil semua. Karena hitung-hitungan saya, PSI itu suara gabungan partai dan caleg itu 170.000 udah dapat satu kursi. Dengan jumlah TPS 11.900 sekian, nggak mungkin saya cover semua. Ya kan? Oleh karena itu, saya mengambil segmen-segmen tadi itu untuk saya jadikan target. Setelah itu saya memposisikan diri saya. Ya kan? Karena saya tidak mungkin memposisikan diri saya kepada semua segmen. Contoh nih, kalau saya misalkan bicara terhadap etnis-etnis yang mengalami korban tanah misalnya, maka saya akan mengatakan bahwa pilih saya kalau saya menang masalah tanah rampung. Kan begitu? Karena apa? Ini masalahnya mereka. Kalau saya misalkan bicara kepada anak-anak yang Gen Z, yang mereka ini mungkin ada yang menjadi anak-anak jalan. Maka saya akan berbicara tentang bagaimana kita menciptakan sebuah ruang ramah lingkungan anak. Bagaimana kita bisa menciptakan ruang ramah lingkungan anak
kalau ada keterbatasan lahan di DIY. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita perjuangkan. Cara memperjuangkan benar harus konkret. Konkretnya apa? Bahwa negara harus mempunyai land bank. Ya kan? Nah sekarang mohon maaf di Jogja ini kan tanah-tanah yang tidak ada alasannya milik Kesultanan. Kan? Nah ini bagaimana kita bicara dengan Kesultanan untuk bisa menjadikan itu menjadi land bank yang bisa dibangun menjadi ruang ramah lingkungan. Oke. Begitu. Oke, siap. Jadi ada satu strategi yang diterapkan oleh Pak Andi ini terkait dengan ceruk vote getter suara yang mau diambil. Yang mau saya ambil. Jadi bergantung pada masalahnya. Kalau masalahnya anak, ya berbicara soal anak, masalahnya terhadap tanah, ya nanti akan berbicara soal tanah. Sekarang pertanyaan saya begini, Mas Andri, apakah Mas Andri merasa optimis atau pesimis terhadap strategi panjenengan ketika akan mengambil suara dari masyarakat ini untuk mendukung panjenengan maju ke DPR? Posisi sekarang saya harus optimis. Kalau saya tidak optimis, tidak mungkin saya akan ada di sini. Dalam konteks perhitungan? Optimis. Tetapi kan main propose gak diskus. Manusia berusaha Tuhan menentukan. Oh gitu. Iya. Jadi tetap ya. Oh tetap kita berusaha. Kalau saya tidak optimis ngapain di sini? Pertanyaan singkring kemeringetnya malah aku gitu. Tapi teman-teman sekalian kita akan lanjut. Nah, saya akan bertanya pada segmen yang terakhir, Mas Andri, bahwa apakah akan terjadi perubahan yang signifikan? Jadi setelah pemilu ini, jadi setelah 2024, itu kan terjadi sebuah perubahan kepemimpinan nasional mau tidak mau, ya karena kan Pak Jokowi harus habis, selesai ya. Kemudian, nah ketika terjadi perubahan kepemimpinan nasional, itu berpengaruh nggak kepada DIY gitu ya, atau DIY atau menurut Mas Adi akan ada satu perubahan juga yang terjadi secara signifikan di DIY? Kalau perubahan secara signifikan itu panjenengan harusnya mendefinisikan dulu capres yang mana yang menang. Oh gitu. Oh, iya, tergantung capresnya ya. Iya, lah kalau ini capres siapapun capresnya tidak ada perubahannya tidak mungkin. Lalu capres satu yang menang begini, kalau dua menang begini, tiga menang begini kan harus. Itu kan skenario seperti itu. Tapi pasti ada perubahan. Oh pasti ada perubahan. Siapapun yang menang pasti akan berubah. Pasti ada perubahan, cuma perubahannya itu signifikan atau tidak. Ya. Kalau signifikan itu tergantung capresnya. Oh iya dong. Kalau capresnya itu mungkin sudah punya deal-deal dengan penguasa Jogja sekarang, ya tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau tidak ada capres ini tidak ada deal-dealan atau tidak punya hubungan emosi yang dekat dengan penguasa Jogja sekarang, kemungkinan perubahannya signifikan itu. Oh gitu ya? Iya dong. Ada ya? Ya pastilah. Ada gitu ya? Iya dong. Ya kan? Saya berpikir kira-kira capres. Oke, ya. Iya bisa. Cuman ini kita bicara konteksnya perubahannya positif ya? Iya positif. Jangan kita bicara, wah kalau capres ini yang jadi nanti Jogja tidak istimewa lah. Ini kan ada kan yang menggoreng-goreng seperti itu kan. Jadi kita harus pastikan bahwa tetap Jogja istimewa. Cuma perubahan yang signifikan itu di bidang misal ekonomi, di bidang kesejahteraan masyarakat. Gitu. Contoh masyarakat itu sejahtera kalau bisa, misalkan nih, lebih sejahtera kalau bisa dapat makan siang gratis, dapat susu itu kan lebih sejahtera. Asam sulfat. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Teman-teman sekalian, saya tidak terasa ya. Ini sudah hampir 20 menit, sudah lebih 20 menit kita berbincang di ruangnya namanya Buah Pikir Bintoro. Nah, ini sangat menarik, tapi kita akan berhenti dulu sampai di sini. Kita akan melanjutkan pada sesi yang akan datang di topik pembicaraannya akan datang. Begitu teman-teman, sampai ketemu spam ini Pak. Oh, iya. Oh gini sih. Oh gini nih tuh. Gini kok.